Assalamualaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita para subscriber pencinta channel Jika Kabar Baik Habaget, Murtadin Indonesia dan juga Murtadin Aceh. Kita semuanya dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dan inilah doa saya setiap hari untuk saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dan juga kepada orang yang di luar iman. Saya selalu berdoa tidak jemu-jemu, kiranya melalui channel Jika Kabar Baik Habaget banyak orang terbuka hati, banyak orang terbuka pikirannya. Apa yang saya sampaikan kebenaran, banyak orang bisa datang kepada Yesus. Banyak sekali orang di sekitar kita, saudaraku, yang hidup di bawah ikatan agama dan hidup serta terbelenggu dengan dosa. Inilah tugas kita anak Tuhan, supaya kita hadir di tengah-tengah mereka, membuka apa yang terselubung selama ini di dalam hati dan pikiran teman-teman kita di luar kekristenan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, di saat saya beragama Islam, ustaz dan ustazah berkata di hadapan kami para santriwan dan santriwati. Beliau mengutip sebuah ayat. Mereka mengutip sebuah ayat. Para ustaz dan ustazah, para pemuka agama juga termasuk. Kemungkinan juga para kiai dan alim ulama juga termasuk. Dan sering sekali mereka berkata bahwa orang yang pertama sekali nantinya masuk surga adalah Nabi Muhammad. Dan pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk ke sana. Pintu surga tertutup rapat dan pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad melangkah masuk. Maka orang yang pertama sekali masuk surga nantinya adalah Nabi Muhammad. Itu dikatakan di dalam sebuah hadis. Nah, kalau kita melihat dari dalam Al-Quran 6666 ayat, 36 juz. Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa nantinya pintu surga terbuka atau pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Di dalam Al-Quran saya belum pernah menemukan ayat. Banyak saya dengar dari para alim ulama, dari para ustaz dan ustazah pemuka agama Islam, mereka mengutip hadis. Hadis itu adalah perkataannya Nabi Muhammad. Setiap perkataan Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, itu dinamakan dengan hadis. Nah, pertanyaannya, Bang Pendi, bagaimana cara kita membedakan antara Al-Quran dan hadis? Begini saudaraku, ketika Nabi Muhammad berbicara, Nabi Muhammad melakukan sesuatu, Nabi Muhammad berjalan, semua yang dilihat oleh para sahabat dan ditulis oleh para sahabat itu hadis. Perbuatannya Nabi Muhammad, pekerjaannya Nabi Muhammad, perkataannya Nabi Muhammad, itu hadis. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah hadis. Hadis itu ditulis, hadis itu dilihat dan ditulis oleh para sahabat. Nah, kalau Al-Quran, ketika Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad berkata, barusan datang wahyu, barusan turun wahyu. Malaikat Jibril berkata kepada saya, begini, 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 begini. Nah, ini Al-Quran Bapak Ibu, kalamullah, perkataannya Allah. Allah menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan Jibril turun dari surga, menyamperin Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril berbisik, mengatakan sesuatu atau mengatakan pesan yang Jibril dapat dari Allah. Nah, itu dikatakan dengan Al-Quran. Tetapi apabila Nabi Muhammad tidak mengatakan barusan datang wahyu, barusan turun wahyu, malaikat Jibril berkata ini, Nabi Muhammad tidak mengatakan itu kepada sahabatnya, itu dinamakan dengan hadis. Saya ulangi, hadis ketika Nabi Muhammad berbicara seperti biasanya,
Dan Nabi Muhammad tidak mengatakan barusan turun wahyu, barusan datang Jibril kepada saya, Jibril berpesan ini. Apabila Nabi Muhammad tidak berkata seperti itu, maka itu adalah hadis. Tetapi ketika Nabi Muhammad berbicara dengan sahabatnya, dengan teman sahabat kerabatnya, Nabi Muhammad mengatakan, barusan datang wahyu, malaikat Jibril berpesan kepada saya, begini. Nah, itu adalah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik Al-Quran maupun hadis, itu diketahui oleh semua orang, diketahui oleh para sahabat, melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Jadi baik Al-Quran maupun hadis itu keluar, diketahui oleh sahabat daripada Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak mengatakan barusan turun wahyu, itu hadis. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya barusan turun wahyu, itu Al-Quran. Nah, kembali lagi Bapak Ibu tentang pembahasan di awal kita tadi, bahwa pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Di Al-Quran 6.666 ayat. Di saat saya berada dalam agama Islam, saya menjadi santriwan, saya belum menemukan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Nah, tetapi saya pernah membaca dan sering saya membaca di sebuah hadis, pintu surga tidak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Nah, syukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada saudara semuanya yang sudah mendoakan banyak orang waktu itu, sehingga saudara mendoakan jiwa-jiwa pada waktu itu, sehingga saya adalah hasil daripada doa saudara. Jiwa yang datang kepada Yesus sangat berharga. Saya yang tidak kenal Yesus, yang menolak, menghina, mencaci maki, mencemooh Yesus, bahkan ajaran-ajaran kekristenan, ajaran Alkitab saya hina, saya caci maki, saya tidak suka. Tapi berkat doa daripada umat Kristen di seluruh dunia, khususnya Indonesia, saya adalah orang Aceh yang datang kepada Yesus karena doa saudara. Kalau tidak Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih tinggal dan masih hidup di dalam ikatan agama. Saya tidak tahu jalan keselamatan, saya tidak tahu jalan kebenaran, saya tidak tahu jalan kehidupan. Alkitab berkata, masuk surga seseorang karena iman percayanya kepada Yeshua HaMashiach, iman percayanya kepada Yesus Kristus, bukan karena ini. Maka saudaraku, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih, kita patut berbangga. Kita adalah anak-anak pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diberikan anugerah kasih karunia oleh Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan dari dosa. Dan ketika kita mati nantinya, kita sudah pasti masuk surga, saudaraku. Tidak perlu lagi bersedih hati, tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi khawatir kemana kita pergi nantinya. Kita sudah pasti masuk surga. Dan kita tidak perlu lagi menunggu kapan pintu surga dibuka. Karena begitu kita meninggal, roh kita sudah berada di surga. Roh kita sudah berada di bangkuan Bapak Abraham. Roh kita berada bersama dengan para saleh-saleh Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya selalu mengajak saudara semuanya untuk berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Berjalan di jalan kebenaran. Dan saya tidak jemu-jemu menyampaikan kepada saudara semuanya, mengajak saudara semuanya untuk menjadi penuai di akhir zaman. Padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Rakan sekerjanya Tuhan, Bapak Ibu. Saya setiap hari melayani, memberitakan Injil, baik di media sosial maupun di luar media sosial, secara offline maupun secara online. Keberanian saya memberitakan Injil, Bapak Ibu, itu saya dapatkan di saat saya melihat orang-orang yang lagi berjalan tanpa tahu tujuan, tanpa arah, tanpa ada pribadi yang menyelamatkan.
Saya berdoa supaya Tuhan memberikan roh keberanian kepada saya. Selain diberikan roh hikmat, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan roh keberanian kepada saya, agar saya berani menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, bersaksi tentang kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu. Karena inilah yang disangkal oleh semua orang. Banyak orang tidak terima tentang kematian Yesus. Banyak orang tidak terima tentang ketuhanan Yesus. Maka Tuhan mengutus kita semua untuk memberitakan tentang kematian Yesus, untuk memberitakan tentang kebangkitannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Inilah tugas saudara dan saya, memberitakan Injil dan mintalah roh keberanian kepada Tuhan, supaya saudara diberikan keberanian untuk menyampaikan Injil kepada orang yang belum menerima Injil, bahkan kepada kepada mereka yang menolak Injil, bahkan kepada mereka yang mengolok-ngolok terhadap iman kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ayo kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang pelayanan. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya percaya melalui video singkat ini, saudara termotivasi sehingga saudara berani memberitakan Injil kepada mereka yang menolak, kepada mereka yang tidak terima, dan kepada mereka yang mengolok-ngolok. Yes, wow. Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan Tuhan. Yes.